Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNAG, jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Laskar Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Semoga senantiasa berbahagia. Salam hormat dari kami sekeluarga. Salam takdim, diiringi rasa terima kasih yang tak terhingga. Panjenengan telah setia menyediakan waktu dan tenaga sekaligus biaya data untuk mengikuti kajian kita. Semoga waktu yang panjenengan sediakan semuanya balas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak di dunia sampai di akhirat panjenengan semua. Kita malam hari ini akan membahas tentang sengketa Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya. Apakah ini menyangkut ranah internal atau pribadi sehingga kami sampaikan ya pada tema ini? Jawabannya adalah bukan, karena Ampel sudah milik seluruh umat Islam Indonesia dan bahkan dunia, karena ada sengketa dua kepengurusan yayasan yang sampai saat ini masih belum selesai permasalahannya. Oleh sebab itu, melalui media ini akan kami gugah semua pihak yang bersengketa untuk kembali ke jalan atau jalur yang sama, yakni li'ilai kalimatillahi ta'ala. Jangan sampai atas dasar hubud dunia, hubul jah, hubul imamah, hubul riasah menjadikan perpecahan, pertikaian antar sesama saudara. Karena jika kami telusuri pertikaian kedua belah pihak ini, ya masih ada hubungan saudara antara keponakan dengan paman, ya kawan, ya semuanya saudara. Oleh sebab itu, ketika kita mau menggempur, ya menggantikan makam Mbah Sayyid Ali Rahmat atau Mbah Sunan Ampel yang sudah dibangun oleh pihak Ba'alawi, ya, atas restu dari pengurus saat ini, yaitu kita harus merubah dulu kepengurusan sekarang ini. Mohon maaf, mana yang benar dan mana yang salah nanti akan diputuskan oleh pengadilan melalui pengawasan kita bersama. Kita harus peduli ini. Bukan berarti
kami ingin ikut menjadi takmir ya atau pembina, pengawas, pengurus yayasan, tidak. Hanya ingin dikembalikan lagi aset-aset wakaf Sunan Ampel, diteruskan oleh masjidnya, pengelolaan makamnya, semuanya dari umat kembali ke umat. Jangan sampai dibuat untuk rebutan ya, mencari penghidupan. Toh kalau bekerja tetap saja boleh sekedarnya, sewajarnya mengambil bagian dari upahnya atau ujrohnya. Pak Ahmad Mujahidin dari ngawas Kiai Nur monggo. Pak Azmi, assalamualaikum Pak Nur ya. Pak Yai, cerdaskan penghuni Nusantara Pak Kiai dan tanah Nusantara kita ini. Insya Allah Pak Azmi, sama-sama kita harus berjuang bersama. Tidak boleh kita terpecah belah sebagaimana kepengurusan yang ada di Yayasan Masjid Sunan Ampel dan Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya. Ini bermula dari sebelum ada kata Indonesia. Masih ada gerak keinginan dari Raja Tanah Jawa untuk membina rakyatnya supaya menjadi beretika. Saking lamanya pertikaian, perebutan kekuasaan Mojopahit membuat para punggawa kerajaan, pegawainya, bahkan rakyatnya juga niru-niru para raja, penguasa, dan punggawa raja semuanya dalam hal akhlaknya. Oleh sebab itu, penguasa Majapahit memberi tugas kepada Sayyid Rahmatullah atau Ali Rahmat untuk membina akhlak masyarakat khususnya yang ada di pantai utara Jawa untuk dididik menjadi orang yang beretika, bertata krama, beragama dengan sebaik-baiknya, yang akhirnya dikasihlah Sayyid Rahmat antara 3.000 cacah jiwa ya untuk menempati tanah yang ada di Desa Ndento. Desa Ndento dengan sistem ampilan, diampili yang akhirnya menjadi tanah Ampil Dento. Kenapa di situ dinamai Dento? Karena memang sering ada bunyi ya, dan ada bunyi alat musik seperti ini loh, gong Dento, itu gong Dento, berdentang ya, Dento. Tanahnya tanah ampilan atau pinjaman, ya bisa dikatakan hadiah dari Raja Jawa untuk dibuat markas membina akhlak para tentara, punggawa, dan anak-anak pejabat kerajaan Jawa pada waktu itu, yang akhirnya dalam usia 20 tahun ya, relatif masih muda, setelah dari Kembang Kuning pindah ke tanah Dento, babat alas rawa-rawa menjadi pemukiman. Letak tanahnya agak sedikit meninggi karena memang dekat dengan Kali Pegirian, cabang dari Kalimas, yang akhirnya rame berdatangan santri-santri dari seluruh penjuru negeri, akhirnya menjadi kawasan Ampel Dento. Lalu tokoh yang ada di situ, orang-orang kita dulu menyebutnya dengan nama Susuhunan. Susuhunan yang aslinya adalah tempat rujukan untuk bertanya nyuwun fatwa. Susuhunan atau Suhunan. Akhirnya di situ Sayyid Rahmat atau Raden Rahmatullah berjuluk
Sunan Ampel Dento. Yang akhirnya perkiraan ya luasan tanah yang diberikan oleh kerajaan itu ya sekitar antara 15 sampai 20 hektaran. Tetapi yang tercatat ya waktu itu kan masih belum jelas ukuran seperti ukuran luasan sekarang. Ada yang mengatakan 12 hektaran. Yang akhirnya sentralnya dibuatlah masjid dan pesantren yang ada di sekitar Masjid Sunan Ampel sekarang itu. Nah ini terjadi penyalahgunaan ketika masjid dan pesantren sekaligus makam yang ada di sana diambil alih oleh orang yang bukan dari jalur keluarga. Karena memang pada waktu itu banyak yang hijrah dari keluar Ampel ya, yang akhirnya sebagian masih bertahan di sana dan nguri-nguri melanjutkan kembali mengurusi Masjid Agung Ampel sampai perubahan pada zaman Belanda ke Jepang, dari Jepang ke Sekutu atau Belanda lagi, yang akhirnya aset-aset ini banyak ya yang berpindah tangan. Mohon maaf, sebab itu nanti akan ada audit eksternal dan internal untuk ngusut semua aset-aset yayasan Masjid Sunan Ampel yang sudah dirubah menjadi SHM, sertifikat hak milik atas nama Yayasan Sunan Ampel Surabaya. Lah inilah yang menjadi kisruh sampai sekarang. Pak Albarul Fahmi, assalamualaikum ya. Sak ngawur-ngawure pribumi masih punya rasa wirai, uang kota amal, tapi kalau klan Balawi wal kedua pokoknya diuntal halal, ora peduli kodok kadal sandal. Nggih Pak Albarul Fahmi, nggih, tapi nggih tergantung orang per orang Pak Albarul Fahmi. Kadang-kadang ya kembali ke diri masing-masing orang lah ya. Kok masalah uang sumbangan, peziarah, wakafan untuk kemaslahatan Masjid Ngampel ya enggak, uang sedekah ya dibuat untuk gaya hidup jet set ya itu ya ada juga. Uang jamaah umroh dibawa lari itu ya ada juga ya, tergantung orangnya lah Pak Albarul Fahmi. Pak PMP 3, rasa aneh rasanya pengurus yayasan bisa rebutan aset masjid. Oh nggih Bu, apalagi sejak Pak Harto lengser itu peraturan yayasan di revisi. Karena pada waktu Orde Baru itu yayasan-yayasan dikuasai oleh ya keluarga besar lah ya, yang akhirnya supaya tidak dikuasai penuh, akhirnya dibuatlah satu aturan yayasan yang baru, yakni harus ada pembina, pengawas, pengurus. Lah pengurus ini bisa mengangkat pelaksana kegiatan yang ada. Masjid, pondok pesantren, kampus, swasta itu harus di bawah yayasan semua sekarang, lembaga-lembaga sosial dan pendidikan itu. Jadi tidak hanya di Surabaya, di mana saja, karena kepentingan, memasukkan kepentingan pribadi ke dalam lingkup organisasi. Kampus-kampus juga congkrah. Yayasan kalau di Surabaya ini ya paling Takmiriyah. Takmiriyah itu juga begitu dulu. Pak Macan Loreng, Jember Gus Bahak katanya seorang paling alim, tapi kenapa kok masih mengimami Habib-habib imigran Yaman keturunan Rasulullah, apa belum dapat hidayah? Nggih, semoga saja nggih Pak Macan Loreng, semoga saja. Pak Bambang Nuryanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai Nur Kiai Ajenegoro, izin bertanya Kiai, apakah kitab-kitab internal Ba'alawi tidak berbahaya kalau diajarkan ke pesantren dan umum, dan bagaimana solusinya? Nggih, jangan diajarkan, dipelajari, tapi bagi orang yang sudah lulus Alfiyah, bagi orang yang sudah lulus SLTA, bagi anak-anak atau santri kita yang sudah lulus SLTA, misalkan di Gontor lulus Kuliatul Mu'allimin Mu'allimatnya, di Nurul Jadid misalkan yang sudah lulus aliyah, biar dipelajari tapi bisa memilah dan memilih isinya itu. Nggih, harus begitu nanti kita
sampaikan ke pengasuh-pengasuh pondok pesantren, jangan sampai itu kitab kuning itu mesti sahih itu loh. Apalagi kitab-kitab Ba'alawi itu kalau dibaca sekilas itu enggak terlihat kesalahannya. Ya. Wong yang kami sampaikan dalam postingan terakhir kemarin itu saja masih banyak orang yang malas memahaminya. Baca dulu, pahami dulu. Baca manuskripnya kitab Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas. Baca dulu. Atau ikuti dulu secara urut dari hulu sampai hilir, semua diikuti lah, enak nanti paham. Nah kalau nggak paham ya mesti komen dulu ya, sama dengan disuruh baca tafsir Al-Manar juz 8, suruh baca kitab Futuhat Al-Makkiyah, Rihlah Marco Polo, saya kasih nggak mau baca, terus langsung ngomentari, menyalahkan saya. Ini namanya orang malas namanya. Orang malas. Nggih begitu nggih Pak Bambang Nuryanto. Pak Suliadi sudah jadi wisata religi Ampel sudah dikuasai Habib nggih. Sebenarnya tidak dikuasai penuh. Ini sudah saya sampaikan ke panjenengan semua. Ini sebenarnya dokumen rahasia sebenarnya. 4 lembar ini catatan terakhir tahun 1965, 1,5 bulan sebelum meletusnya G30 SPKI, atau 1,5 bulan atau 2 bulan. Ya ini 15 Agustus 1965. Ini ya hampir 2 bulan lah ya, 2 bulan antara itu. Ini dokumen penting, bisa panjenengan ketahui melalui channel ini. Seberapa banyak aset kekayaan wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Masjid Sunan Ampel. Aset kekayaan wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Masjid Sunan Ampel. Karena panjenengan semua juga punya hak untuk mengawasi. Tidak hanya Pak Yai Ahmad Khifni. Jadi kami juga punya dokumen ini. Ini penting untuk diketahui loh. Baik dari kalangan masyarakat umum ataupun dari kiai-kiai yang memegang kunci organisasi pesantren dan menjadi pembina atau pembimbing para santri. Ini sudah masuk kategori manuskrip karena lebih dari 50 tahun. Tahun 65. 2015 yang lalu itu sudah 50 tahun ya kan. Tahun 1965 sudah masuk manuskrip karena ini diketik, belum ada komputer. Tahun 65 belum lahir. Microsoft ya, belum mulai merintis ya. Tapi kalau Amerika sudah ada komputer, tapi komputernya nggak sampai seperti ada Windows, Linux seperti sekarang. Jadi di sini panjenengan semua bisa mengetahui berita acara peresmian anggota baru pengurus Masjid Ampel pada tanggal 15 Agustus 1965. 4 lembar ini. Jadi nanti bisa dicek lokasi bener apa enggak. Ada hampir 1 hektar tanah yang ditempati pertama kali 24 rumah yang disewa-sewakan, ya dikontrakkan. Tidak hanya di sekitar situ, tapi di dalam kota Surabaya, tersebar di mana saja. Apakah rumah dan tanah wakaf itu sudah berganti nama, balik nama, atau masih tetap atas nama Masjid Ampel sana? Ini yang perlu kita ketahui bersama. Oleh sebab itu, kawan-kawan yang secara de facto dan de jure, Mas Ahmad Khifni ya, putranya Romo Yai Nawawi Muhammad, yang menggugat yayasan baru, Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya. Ada Surabayanya. Yang pertama Yayasan Masjid Sunan Ampel, gitu saja. Tapi karena ada pengurusnya yang meninggal dunia, harusnya melalui notaris merubah atau menambah pengurus barunya. Tapi di sini tidak menambah pengurus baru saja, tapi menambah nama Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya, Soerabaya, tulisannya begitu. Yang akhirnya digugat karena yayasan yang baru ini juga mendapat pengesahan dari
Kemenkumham. Kok bisa? Lah, secara aturan ya boleh karena ada tambahan Surabaya itu loh. Tidak boleh seluruh Indonesia ini ada yayasan yang sama namanya. Yayasan Masjid Sunan Ampel. Dua, nggak boleh. Supaya nggak sama, ditambahi Surabaya itu loh. Ya inilah yang menjadi polemik sampai sekarang ini. Sehingga ada gugatan 3 tahun yang lalu lah ya. Bulan April 2022. Karena gara-gara tahun 2020 yang lalu ini disahkan yang YPM Yayasan Masjid Agung Masjid Sunan Ampel Surabaya ini disahkan mendapatkan legalitas dari Kemenkumham, lalu digugat oleh pengurus yang secara de facto dan de jure malah justru tidak memegang kebijakan di sana. Ini sangat disayangkan. Dancing and Moon salah sekitar tiram ya Pak Ahmad Sudirman. Assalamualaikum Mbak Inur, apa benar si Rizik siap kena mubalah? Firza, nggih, ditunggu saja, nggih, sabar. Pak Muhajir yai, jangan sampai kendor untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Siap atas dukungan panjenengan Pak Muhajir, bukan Imam Ahmad Al Muhajir loh, nggih. Pak Yai Hajir, nggih, terima kasih Pak Yai Hajir. Di Indresmo itu juga ada Pak Yai Hajir, Muhajir, sering pindah melakukan hijrah, mendapatkan gelar Muhajir. Orang yang hijrah, pelaku hijrah. Kembali ke tema utama tentang Masjid Ampel Surabaya. Saya tadi siang ya itu cross check di lapangan. Jadi tidak hanya sekedar teori duduk di tempat seperti ini, hingga saya turun tangan bahwa ternyata setelah sholat Jumat itu ada pengumuman sholat gaib. Untuk siapa? Habib itu semua. 90% Habib, ada 10% nggak sampai yang non Habib dan Habibah ya. Rata-rata Habib dan Habibah ditujukan pada Habib ini yang Bondowoso, Habib di Bangil, Habib di Sumeneb, Habib di Pekalongan, Habib di Solo, dikirimi kabeh. Nah ini berarti ada kekurang tegasan pengurus ketakmiran masjid sekarang antara takmir dan nadir. Ini yang perlu ya. Kalau ini nanti ya, mohon maaf, pengurus Yayasan Masjid Sunan Ampel dan Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya tidak memihak pada kebijakan kami, maka Anda akan ada dalam posisi bahaya. Karena ini tidak hanya urusan perdata, nanti ke arah pidana. Mohon maaf, karena ini menggelapkan aset-aset wakaf. Ada keterangan di nanti dengan buka halaman 3 manuskrip tahun 65. Halaman 3, kekayaan, penghasilan dan pengeluaran Masjid Ampel. Ini dicatat semua. Milik wakaf Masjid Ampel Surabaya selain berupa bangunan Masjid Ampel yang ada ini memiliki juga rumah-rumah wakaf dalam kota Surabaya. Di mana semua posisinya? Lah, kabar terbaru yang kami terima sudah di SHM-kan. Ya kok nggak bisa? Oh, wakaf kan di SHM-kan. SHM atas nama yayasan? Ya harusnya ya wakaf atas nama Masjid Sunan Ampel. Nah inilah polemik ini harus diselesaikan. Yang telah disewa oleh penghuninya masing sebanyak. Nah kan ini bahasa tahun 65 ya. Nanti jangan salahkan saya lagi. Bahasa Indonesia kayak Melayu gitu. Dari peninggalan atau pengambilan alih komite masjid sejumlah 10 buah rumah diperoleh sejak pengambilan alih sehingga sekarangan ini dari wakafnya beberapa orang pewakaf berjumlah 14 buah rumah ditambah 10 berarti 24 buah rumah. Lah belum tanah-tanah yang kosong. Lah yang dibangun ya ini tahun 65 lah ya. Lah sekarang ada tambahan lagi yang sekitar sebelah sananya. Dulu makam-makam tua ya digembur semua. Saya masih kecil dulu itu tuh makam kuno semua.
Jadi sebagian ada yang jadi tempat wudhu, sebenarnya itu saya tahu. Bahkan yang pojok paling barat sendiri itu, malah tempat toilet itu dulu makam semua itu. Makam semua itu. Lah, amannya ya, batu nisan sebelah makamnya Said Ali Rahmat itu tidak ditulisi nama-nama Ba'alawi atau Yamani seperti Tuban, Bonang. Nah, nanti bisa juga ditulisi nanti As-Sayyid Abu Bakar As-Segaf, bisa juga gitu. Jadi ini kurang lebih cuma 0,5 hektar yang ada bangunannya. Dan terus kalau ada peluasan sekarang nih, mungkin ya 1 hektaran lah ya. Lah terus aset 12 sampai 15 hektar itu kemana semua? Nah, ini perlu dipertanyakan. Terus disimpan oleh siapa? Oleh pengurus yang lama atau pengurus yang barunya? Jadi ada 24 buah rumah itu dulu ya, tahun 65 loh ya. Tahun 65 loh ya. Ya ini semua nanti jangan baca sendiri, tidak saya baca sendiri. Nanti nggak rambung-rambung bahasannya malam hari ini. Dengan baca mulai halaman 1 sampai halaman 4. Ada pengurusnya, diantaranya ini termasuk yang paling lama, yang meninggal tahun 1998, Pak Yai Nawawi Muhammad, yang menjadi ayahnya Mas Ahmad Kifni ini yang menggugat. Ini beliau meninggal tahun 98. Nah, mulailah setelah beliau meninggal ini ada gerakan-gerakan tahun 2000 membuat struktur yayasan baru. Nah, ada yang colong laku. Nah, inilah yang namanya sebegitulah ya. Lalu terus menerus sampai dualisme kepemimpinan itu berlarut-larut sampai tahun lalu, 2019 yang lalu, awal-awal corona itu. Oke. Dulu masjid itu dikuasai oleh Bupati Surabaya melalui penggawa-penggawanya, komite namanya. Kalau di Dewan Masjid lah kalau sekarang, Dewan Masjid Indonesia. Lah tahun 45 ketika sekutu Belanda Gurkha India menyerang Surabaya itu, penduduk Ngambel semburat ngungsi keluar kota semua. Karena apa? Di ultimatum kalian harus keluar rumah semua, mengungsi keluar kota. Kalau enggak tak bom semua, mati semua. Nah, Masjid Ngambel ini kosong, dibuat markas selama sepekan lah ya. Lalu setelah itu mulai berangsur-angsur tahun 46, 47 sampai 48, 49 dibersihkan lagi, membentuk kepengurusan baru lagi. Jadi bisa dikatakan pengelola yayasan Masjid Sunan Ampel dan sekaligus ya aset yang ada di dalamnya ya makam juga, yaitu bukan murni Duriah Mbah Sunan Ali Rahmat atau Sunan Ampel. Karena apa? Kita ini sudah menyerahkan Mbah Sunan Ampel itu bukan milik orang per orang atau keturunan per keturunan, tapi milik semua umat Islam, bahkan aset bangsa Indonesia. Jadi dulu tahun 1951 itu ada gempa, termasuk menaranya itu ya nggak hancur total tapi goyang, akhirnya dibuat baru itu. Jadi renovasi itu terus dilakukan ya karena memang ya ada dana. Bahkan yang pertama kali nyumbang sanyo kalau sekarang ya pompa air itu dari Marga Abdat kok. Ya dari Al Irsyad itu. Jadi yang Rizal apa yang kemarin dari Pertamina itu ya, Riza Khalid itu marganya ke Abdat ya. Abdat itu ya Hadromi tapi bukan Ba'alawi ya. Itu nyumbang pompa air. Pertama kali ada pompa air itu. Kemudian baca sendiri nanti. Okay. Jadi ada 21 poin ini. Jadi semua dicatat. Cuma ya yang dibangun di luasnya cuma 0,5 hektaran. Dulu perkiraan ya 10.000 orang nampung jamaah. Sekarang lebih luas lagi ya. Tapi tetap masih kurang. Wong dulunya itu 15 hektaran kok. Antara itu bahkan bisa lebih. Ya. Lah yang tanah bekas kuburan yang terletak di sebelah utara Masjid Ampel berhubung sejak tahun 1952 diserbu dan ditempati rumah-rumah. Lah ini namanya di-drop namanya. Dengan tidak seizin kita, yang mana mereka mengakui bahwa tanah tersebut milik Masjid Ampel. Maka sejak tahun 1958 pemakai tanah tersebut ditarik sewa. Setiap meter persegi, setiap
bulan 5 sen. Oh dulu 5 sen ya banyak. Dulu tanam 5. Dengan tahun 5 dan minimal Rp 5 rupiah. Ya. Saya masih ngalami sangu sekolah itu, sangu saya itu 5 rupiah. Itu dapat jajan 3 macam ya. Sego bungkus, tom, sama minuman es, sama jajan ya. Tak bungkus sudah wareg itu 5 rupiah ya. Sehingga sampai saat ini jumlah pewakaf tanah ada 106 orang. Pemakai tanah ada 106 orang dengan seluas tanah 9.295,67 hampir 1 hektar ya, yang setiap bulannya menghasilkan uang Rp761,50. Ya, sudah dapat kebo banyak itu. Dulu itu sapi itu paling berapa sen, nggak sampai rupiah. Sen itu ya, kadang-kadang ya 1 rupiah itu dapat sapi lemu, ginuk-ginuk ya, dapat kerbau itu. Jadi jenengan nanti batas sendiri, jenengan awas. Jadi ini ada tulisan ampel milik masyarakat, bukan milik keluarga. Cuma ya masih kita terima kasih kepada pengurus sekarang ini ya, kita tetap bisa ngibadah di sana. Ya cuma pengelolaan kas itu katanya setiap bulan itu bisa miliaran ya. Terus kemana saja? Terus hasil dari aset-aset wakaf ini kemana saja? Harusnya ada pengelolaan yang transparan, ada dipasang di situ pemasukan uang sekian, ya pengeluaran sekian, ya masalah perincian nggak terlalu kita mintakan. Pokoknya yang penting ada transparansi di sana. Dulu pada zaman tahun 2000 itu Gus Dur sempat turun tangan. Tahun 98 Pak Yai Nawawi Muhammad meninggal, rebutan ya kepengurusan, sampai Gus Dur ikut-ikut ngurus di situ, sampai ada marga Abu Bakar Asegaf juga yang ikut di situ. Mau ya ikut-ikut nimbrung ya karena memang ya sudah ada agenda memang ya. Bahkan berikutnya tahun-tahun 2003 dan seterusnya sampai 2015-2019 adiknya Pak Mahfud MD Siti Marwiyah itu seorang pengacara ya ahli hukum juga ikut-ikut ngurusi, tapi tetap masih belum selesai. Bahkan seorang politikus Lanyala Mataliti itu juga ikut-ikutan juga, tapi masih belum selesai. Lalu Gus Ubed ya almarhum tahun 2020 ya, itu setelah beliau wafat ya geger lagi. Terus seperti itu. Oleh sebab itu harus benar-benar diurus oleh orang-orang yang mempunyai jiwa amanah. Sebenarnya niat baiknya Mas Ahmad Hifni, Pak Yai ya, bin Pak Yai Nawawi Muhammad ini bagus. Tapi tetap harus diikuti dengan semangat keikhlasan dalam perjuangan. Pak Afif Muhadi Ahmad ini Pak Yai siap. Pak Sujulati, Jumat Legi serame dulu ya. Nggih, setiap Jumat Legi itu rame banget. Jadi di Ngampel itu kontras dengan Gunung Jati. Kalau di Ngampel bebas pengemis, peminta-minta. Kalau di Gunung Jati, jenengan sediakan uang receh 1 sak akan habis. Karena apa? Tidak hanya pengemis saja, pengurusnya juga dualisme. Setiap pintu masuk itu seakan setengah memaksa itu. Kalau di Gunung Jati, oleh sebab itu jangan begitulah. Kalau di Ngampel disediakan kotak-kotak, atau kalau mau masuk ya ketua rombongan harus menghadap ke juru kunci ya. Biasanya di situ suruh ngisi ya, tidak dibatasi harus berapa ratus ribu, tidak. Pokoknya sepantasnya. Berapa orang Pak? Misalkan 100 orang, ya pantasnya 100.000 ya. Itu nggak apa-apa ya, untuk perawatan ya pemakaian kan, juga pemakaian air dan lain sebagainya, itu ya boleh-boleh saja, masih dalam batas kewajaran. Tapi kalau sampai berlebihan, misalkan memaksakan ya, nah itu yang kita sayangkan, seperti yang di makam Mbah Syarif Hidayatullah Mbah Sunan Gunung Jati. Jangan gitulah, tolong pengumuman dari Surabaya untuk makam Mbah Sunan Gunung Jati sana, tolong jangan memaksa-maksa peziarah untuk ngasih sedekah, jangan. Atau misalkan bunyikan saja itu, misalkan ini
infak itu saja, nggak usah diuber. Jadi setiap gang, setiap masuk gapura ini, satu sek uang receh itu habis semua. Kalau di Surabaya nggak boleh secara profesional, karena memang kaya. Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya itu kaya. Ini asetnya seperti ini masih belum semua kita telusuri. Ya, kalau sudah ketemu semua, wah luar biasa. Kaya Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya itu untuk menghidupi operasional harian bulanannya, sangat-sangat lebih. Kalau bisa jadikan satu lembaga di bawah masjid yang ngurusi baitul mal, menerima infak dan sedekah, sekaligus mencarikan solusi bagi orang-orang fakir miskin yang butuh bantuan modal untuk melanjutkan kehidupan di kota Surabaya dan sekitarnya di seluruh Indonesia. Gitu, nggih. Jadi begitu. Pak Sumar Blora. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Dari perso Kiai. Kakek buyutku namanya Sulaiman, setelah jadi temanten diberi julukan Syarif. Kados pundi menurut Pak Kiai? Syarif itu bisa julukan yang mulia. Tidak harus Syarif itu min durriyati Hasan bin Ali bin Abi Thalib saja. Tidak, sama dengan Raden gitu nggih. Kalau memang ada silsilah yang bisa dipertanggungjawabkan dari Mbah Sulaiman ke siapa, monggo nanti jenengan nuwun pirsa akan kami bantu untuk menelusurinya nggih. Begitu Pak Sumur Blora nggih, monggo. Nanti kita bantu insyaallah. Pak Muhammad Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kenal sama Gus Bidin? Oh, Gus Bidin nggih. Pokoknya kenal. Diani saja nggih. Pak Bajoyo, wong Lasem nderek nyimak Kiai nggih, wong Lasem. Kalau kita kembali ke akar sejarah nama Susuhunan, Sunan Bonang itu ya di Lasem. Ya kan? Sunan Ngampel ya di Ngampel. Sunan Kudus ya di Kudus. Sunan Muria ya di Gunung Muryopodo. Sunan ing Gunung Jati ya Sunan Gunung Jati. Sunan Kadilangu ya Kadilangu, Mbah Sunan Kali. Sunan Bonang bukan di Tuban, bukan di Bawean, bukan di Sampang, tapi ya di Lasem itu. Ini kalau menurut sejarah. Ya wallahu a'lam bishawab. Inilah surah wal istifadhah yang pernah kami bahas. Pak Maulana Z. Assalamualaikum Pak Kiai. Di Kalsel masih banyak yang jadi muhibin kabaib. Mereka berdalih dengan taklid kepada Mbah Guru Sekumpul. Mbah Guru Sekumpul itu tidak salah. Karena pada waktu beliau sedonya itu kita masih belum mengangkat masalah nasabiyah, Ba'alawi Alawiyah, masih belum. Jadi kita tidak menyalahkan Hadratus Jasim Asy'ari, Pak Yai Bisri Samsuri, Romo Yai Wahab Hasbullah, ya, termasuk diantaranya yang kemarin-kemarin yang dari Pati, Mbah Yai Sahal Mahfud. Kenapa Mbah Yai Sahal Mahfud tidak membahasnya? Ya karena memang belum saatnya. Belum saatnya. Sebagian pengurus lama yang tercantum di sini juga ada yang bermarga Atmat Khon. Ya belum tahu. Nggak ada Atmat Khon itu. Bahkan kawan saya namanya Habib Faroji Atmat Kobah Atmat Khon Indonesia. Sampai sekarang ya akun Fillah Mbah Yai Badri, ya, Mbah Yai Badri Sukarjo, ya. Itu ya masih Atmat Khon. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi masih belum memahami, ya mohon maaf. Zamannya yang beda. Kami tidak menyalahkan. Oleh sebab itu, menyalahkan adalah ketika ada update pemahaman, pengetahuan terkini tidak mau menerima. Itu yang kami sayangkan. Pak Irham, nama lain Sunan Medalem Raden Zainal Abidin Sunan Giri kedua. Adakah nama lainnya Sunan Giri Layayai? Oh nggih. Sunan Giri Laya nggih Prabu Satmoto itu nggih. Jadi Mbah Sunan Giri kedua, ada Mbah Sunan Prapen, seterusnya. Kadang-kadang kita ini ketika masuk ke ranah gelar, misalkan Sunan Ngerang 1, Sunan Ngerang 2, Sunan Ampel 1, Sunan Ampel 2.
Giri 1, Giri 2, dan seterusnya. Ini kadang-kadang kita masih jumbuh karena pada waktu itu belum merdeka kan, Indonesia masih berganti-ganti pengelola, ya, raja-raja, kesultanan, ya, penguasanya. Jadi yang dipikir itu bertahan hidup karena memang keberkahan tanah Nuswantara pada waktu itu masih belum seperti sekarang, ya. Jadi yang dipikir itu bertahan hidup. Tahun 65, ya, 60-65 kan paceklik. Yang menghantarkan Pak Karno jatuh itu kan gara-gara ya paceklik kan itu, paceklik. Bahkan dulu itu orang nggak mikir sawah 1 hektar itu diijoli sapi loro itu loh. Gelem, yang penting kan mangan, kan gitu. Lawang tanah nggak menghasilkan. Dulu itu orang haji itu pasti wahyu, sawai payu. Dibuat haji, jual tanah 1 hektar buat haji orang 2. Nah, kalau sekarang tanah produktif 1 hektar buat haji orang 100. Ya, ini beda, zamannya itu beda. Jadi beda zamannya. Pak Remata, Pak Yai nyuwun pencerahan ciri-ciri sholawat yang dikarang Balawi. Kami santri sering bingung, nggih. Yang penting sholawat kembalikan ke sholawat Tibil Kulub saja. Sholawat busuronya tinggalkan saja. Ya, Maulid Jentuduro tinggalkan saja, kembali ke Maulid Diba, Berjanjenan, Syarofil Anaman, Azaban, Nadoman saja. Oke, jadi supaya aman, ya, supaya aman. Nanti kalau sudah aman, ya, maka bisa tambahan-tambahan lagi sistem Maulid yang baru lagi. Ada. Selain dari 5 Maulid Nabi itu, masih ada lagi. Oke. Mas Nurul, aslinya Kanjeng Raden niki saking Banten, kula bingah sanget awit perjuangan panjenengan kanthi kejujuran jroning keilmuan kang sami-sami nggak ada. Saya itu sama-sama Mas Nurul, sama-sama seperti panjenengan, sama-sama nggak ada yang lebih satu sama lainnya, sama-sama memberi dan menerima. Nggih, insyaallah atas dukungan doa pangestu panjenengan ya kami tetap berjalan, ya. Yang penting kita dahulukan kejujuran, amanah sidik, amanah tabligh fatonaan itu. Jangan sampai kita menipu-nipu, ya. Karena sama seperti ini kan termasuk data yang sangat berharga. Saya bagikan dengan panjenengan, ya. 4 halaman ini jenengan pelajari, tapi jangan hanya dilewati, sekilas-sekilas saja, jenengan cermati betul, baca satu persatu. Oh, ternyata Yayasan Masjid Sunan Ampel itu ya kaya, ya. Tapi di sini kok cuma yang terdata kok 1,5 hektar saja lah, terus berapa puluh hektar lainnya tuh kemana lah? Ayo diurusi lagi, Nduriyah Mbah Sunan Derajat, Raden Qasim, ayo Mbah Yai yang ada di Cilacap, Mbah Salim, Yai Salim, ayo bareng, Mbah Yai Taufik Probolinggo, ayo kumpul bareng, yang di Derajat Lamongan, Paciran, ayo bareng, diurusi bareng-bareng. Kalau saya nggak usah, yang penting rukun gitu loh, ada solusi islah antar dualisme kepengurusan yang ada di Ngampel. Yang direbutkan itu apa? Ya memang menguntungkan gitu loh, menguntungkan parkirnya, infaknya itu berapa banyak jumlah setiap bulannya. Harus transparan, kembali ke umatan. Terus kalau habis sholat Jumat itu nggak perlu pengumuman sholat goib untuk Habib-Habib, nggak usah. Jangan layani Habib-Habib itu, ngelamain nanti gitu loh. Karena ini nanti akan kami urus segera untuk pembongkaran makam Mbah Sunan Ampel itu. Saya tadi ziarah makam Mbah Sunan Ampel. Saya lihat itu menggunung menjulang, itu saya nggak melihat makamnya. Saya melihat namanya saja. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo.
bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri. Korbankan darah nyawa leluhur kami, jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo